Membahas tentang perilaku konsumen, produsen, dan harga keseimbangan. Pada pokok pembahasan ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen atau permintaan satu barang. Kedua adalah konsep dari teori permintaan, dan ketiga adalah hukum permintaan atau the law of demand. Pada perilaku konsumen, permintaan satu barang atau one commodity memiliki konsep dasar teori permintaan yang dapat kita bisa baca tentang demand dalam ilmu ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai kuantitas atau jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada suatu periode tertentu. Misalkan pada kondisi periode tertentu seperti berupa jam, hari, minggu, bulan, tahun, atau periode waktu lainnya. Sedangkan kondisi tertentu adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Yang dimaksud di sini adalah misalkan ada momen seperti Lebaran ataupun Natal, berarti di situ ada terjadinya lonjakan permintaan terhadap barang. Itulah yang dimaksud dengan kondisi tertentu yang berkaitan dan juga mempengaruhi permintaan selain daripada periode waktu tadi seperti jam, hari, minggu, dan seterusnya. Pada permintaan suatu barang dan jasa-jasa pada hakikatnya dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, yaitu bisa dari harga dari barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri. Artinya merupakan harga dari barang atau produk itu sendiri. Kemudian juga dipengaruhi daripada pendapatan konsumen. Kemudian adalah harga dari barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan. Berikutnya adalah ekspektasi konsumen terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut pada masa mendatang. Berikutnya adalah ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatannya pada masa mendatang. Berikutnya adalah ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa pada masa mendatang. Berikutnya adalah selera konsumen yang dapat diukur dalam indeks skala ordinal, mulai dari yang sangat tidak suka sampai kepada yang sangat suka sekali. Artinya ini perlu juga namanya riset ya. Kalau misalkan kita mengadakan riset untuk mengetahui kemauan dan keingintahuan tentang produk tersebut yang dapat dibeli oleh konsumen jika produsen dapat memproduksinya. Artinya perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum produk tersebut diproduksi lebih banyak untuk masyarakat luas. Kemudian adalah banyaknya konsumen potensial, artinya harus dilihat juga bahwasanya apakah ada konsumen-konsumen yang merupakan potensial pada produk tersebut. Berikutnya adalah pengeluaran iklan. Ya, perlu juga diadakan pengeluaran iklan, artinya adalah supaya produk yang diproduksikan dapat diketahui oleh masyarakat umum. Berikutnya adalah atribut atau features dari barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri, atau the attribute of features of goods and service. Berikutnya adalah faktor-faktor spesifik lainnya yang kiranya berkaitan dengan permintaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut, atau the other specific factors, dan lain-lain sebagainya, atau the others. Ini adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daripada permintaan suatu barang yang juga tidak lain daripada juga suatu kondisi pada waktu tertentu dapat meningkat suatu permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen. Masuk pada hukum permintaan atau the law of demand, yaitu terdapat dua macam perubahan kedudukan kurva permintaan.
Artinya ini juga dapat mempengaruhi permintaan atau sering disebut hukum permintaan. Pertama adalah perubahan titik kurva permintaan dan kedua perubahan posisi kurva permintaan. Titik kurva permintaan dan posisi kurva permintaan. Menurut hukum permintaan sebagaimana di atas, bila harga dari barang-barang dan jasa-jasa atau produk X yang akan dibeli oleh konsumen itu naik, maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa atau produk tersebut akan menurun. Sebaliknya, bila harga dari barang-barang dan jasa-jasa yang akan dibeli oleh konsumen tersebut turun, maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa akan meningkat. Nanti bisa kita membuat suatu kurva bagaimana adanya peningkatan dan juga penurunan yang dipengaruhi daripada harga produk tersebut. Yang dimaksud dengan harga produk naik adalah harga produk itu menjadi mahal dari harga sebelumnya. Dan sebaliknya, harga produk dikatakan turun adalah bahwa harga produk tersebut menjadi lebih murah dari harga sebelumnya. Ceteris paribus adalah semacam asumsi yang digunakan dalam teori harga, khususnya dalam hal ini yang jadi pertimbangan adalah naik turunnya harga. Maka faktor-faktor lain selain daripada harga yang sebenarnya juga mempengaruhi naik turunnya permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa atau produk tersebut diabaikan atau tidak dimasukkan. Perubahan titik kurva permintaan sebagaimana di atas didapat karena hanya mempertimbangkan faktor harga saja. Dan model yang dianalisis ini merupakan model yang paling sederhana, artinya hanya satu variabel yang dapat diukur sebagai titik kurva terhadap permintaan pada produk tersebut. Artinya mudah dianalisis karena hanya mempertimbangkan faktor harga saja dan belum termasuk faktor-faktor lain yang menunjang suatu permintaan naik atau turunnya produk tersebut. Jika harga naik, maka jumlah barang-barang yang diminta akan berkurang, dan jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Syarat ceteris paribus adalah variabel-variabel yang dinyatakan secara tegas dan diasumsi tidak mengalami perubahan. Itulah syarat daripada ceteris paribus. Di sini tadi ada kita melihat bahwasanya gambar atau kurva naik turunnya dari P0 ke P1. Jika dari P0, maka kualitatif atau output yang diminta meningkat. Ya, kita bisa melihat di sini dari P0 ke PQ0. Kemudian adalah dari sini harga dari P0 menjadi harga jadi P1, maka terjadinya penurunan atau permintaan terhadap barang itu akan menurun. Ini yang dimaksud dengan jika harga naik, maka permintaan akan menurun. Ya, jika harga turun, maka permintaan akan meningkat dan sebaliknya. Artinya permintaan berpengaruh pada atau sering disebut harga berpengaruh pada permintaan atau menurunnya permintaan. Ya. Kemudianlah ketika harganya turun, maka permintaan akan produk akan naik. Ini yang digambarkan pada kurva permintaan ini. Berikutnya adalah bila harga atau price dari P0 ke P1. Kemudian adalah dari Q atau output dari Q0 ke Q1. Sebaliknya jika harga P turun akan berakibat naiknya permintaan barang-barang yang bersangkutan. Ini juga kita sudah menggambarkan pada kurva permintaan. Artinya ketika harga naik, maka permintaan akan produk menurun. Ketika harga menurun, maka permintaan akan meningkat. Demikian pembahasan singkat tentang permintaan suatu produk dengan konsep dasar teori permintaan dan hukum permintaan atau the law of demand. Ini dapat menjadi pemahaman yang mendasar untuk mempelajari daripada ekonomi manajerial. Nantikan video-video seterusnya yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran.
dan saya akan meng-share kepada teman-teman pada video seterusnya. Terima kasih dan sampai jumpa.